Di lantai 2, Bella mulai ngalamin hal aneh lagi. Bella ngeliat ada sosok laki-laki yang dilihatnya kemarin, lagi duduk di kursi deretan paling belakang dengan baju yang sama. Bella langsung cepet-cepet ngambil hasil biopsinya, terus balik lagi ke gedung isolasi. Pas di lift, Bella ngedenger suara laki-laki. Dan Bella yakin dari suaranya, kalau suara itu adalah suara laki-laki yang kemarin nyapa Bella. Mau kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Deadmiss 73 bersama saya Dita Aulia di episode Misbar, Misteri Kota Bandung. Kali ini aku dapat kiriman cerita nih dari warga Bandung. Alhamdulillah ada yang kirim cerita lewat DM Instagram. Maklum nih, kita ini masih YouTuber pemula. Tapi makasih banyak buat kalian yang udah berpartisipasi ngirimin cerita horor kalian ke Instagram Deadmiss73. Makasih juga ya buat kalian yang udah subscribe, follow, dan komen di channel YouTube kita. Bikin kita tambah semangat nih buat terus berbagi cerita horor yang nyata buat kalian semua. Oh ya, satu lagi. Makasih juga buat Kak Bella di Pasir Kaliki yang udah ngirimin ceritanya. Kiriman cerita horor dari Kak Bella ini bakal kita ceritain di episode Misban kali ini. Awal mulanya cerita dari Bella ini kejadiannya di bulan Februari di tahun 2020. Bella ini dulu kuliahnya di salah satu universitas swasta di daerah Dago. Di tahun 2020, Bella ini baru lulus sidang. Nah, Bella ini inget banget. Waktu itu awal mulanya pandemi COVID terjadi di Indonesia. Istilahnya masa-masa sulit, karena kita masih dilanda ketakutan akan virus ini. Dan banyaknya kebijakan baru dari pemerintah, terutama masalah protokol kesehatan dan berbagai pembatasan yang ada. Nah, saat itu kampusnya Bella ini udah ngejadwalin buat ngadain wisuda di bulan April. Tapi karena ada pandemi COVID, semua rencana jadi tertunda, termasuk wisudanya yang pindah ke bulan Oktober. Singkat cerita, di bulan Juli, saat orang yang terkena COVID semakin banyak, ayahnya Bella ini jatuh sakit. Ayahnya Bella tiba-tiba ditemuin gak sadar diri di kamarnya dengan nafas yang udah sesak. Saat itu Bella ini bingung harus ngelakuin apa. Akhirnya setelah berdiskusi, Bella sama kakaknya sepakat buat bawa ayahnya pakai ambulan ke salah satu rumah sakit terbesar di kota Bandung. Selama di perjalanan di dalam ambulan, Bella ini gak berhenti-berhentinya berdoa sambil pegangin tangan ayahnya karena Bella ini takut ayahnya kenapa-kenapa. Tapi di dalam ambulan, Bella ini sempat ngalamin kejadian yang aneh. Kenapa banyak orang di sini? Ayah mau dibawa kemana? Bella yang ngedenger apa yang ayahnya bilang langsung ngerasa merinding. Karena jelas-jelas di ambulan itu cuma ada 3 orang. Bella, ayahnya, dan juga supir ambulan. Jadi siapa yang dimaksud ayah Bella sebenarnya? Bella di situ berusaha tenang sambil nuntun ayahnya buat ikut berdoa. Nggak lama, ayahnya Bella ini gak sadarkan diri lagi. Sekitar 30 menit perjalanan, Bella dan ayahnya akhirnya sampai di rumah sakit. Ayahnya Bella langsung dibawa masuk ke IGD sama petugas rumah sakit untuk ditangani lebih lanjut. Sementara Bella langsung ditanya oleh dokter tentang apa yang terjadi sama ayahnya, termasuk penyakit bawaan sebelumnya. Setelah ngasih penjelasan ke dokter, Bella diminta nunggu di luar ruangan. Saat itu keadaan rumah sakit sepi banget. Cuma ada beberapa ambulan yang saling bergantian masuk ke halaman rumah sakit. Ya maklum, waktu itu udah jam 11 malam, jadi aktivitas manusia di luar rumah sakit sudah terbatas. Singkat cerita, pamannya Bella yang merupakan orang kepercayaan ayahnya Bella ini datang buat nemenin Bella di rumah sakit. Berhubung udah ada pamannya, Bella ini izin dulu sama pamannya
buat ngurusin administrasi sama BPJS ke tempat pendaftaran. Ruangannya itu ada di seberang IGD. Nah, setelah nyiapin perlengkapan buat administrasi, Bella langsung jalan keluar ruangan. Di pertengahan ruang IGD sama pendaftaran, Bella ngeliat ada ruang tunggu buat keluarga pasien. Di sana Bella ngeliat ada laki-laki lagi duduk sendirian di kursi paling ujung. Tapi ada juga yang lagi tiduran di kursi dan juga di lantai. Udah beberapa menit jalan, akhirnya Bella sampai di ruang pendaftaran. Di ruang pendaftaran, Bella langsung ngasihin berkas-berkas sama tanda pengenal buat didata. Beres ngurusin administrasi, Bella balik lagi ke IGD, ngelewatin jalur yang sama termasuk ruang tunggu yang tadi. Waktu itu Bella ngeliat orang-orangnya masih kayak posisi pertama waktu awal Bella lihat tadi. Singkat cerita, Bella akhirnya sampai lagi di IGD. Di sana, pamannya Bella langsung bilang, Neng, tadi dicariin sama dokter. Dokternya bilang apa, Pak? Katanya disuruh masuk ke dalam. Ada yang mau dokter tanyain. begitu masuk di ruang IGD, Bella langsung diarahin perawat buat ketemu sama dokter. Dokter ngejelasin diagnosa ayahnya Bella sama minta Bella buat ngasihin sampel ke laboratorium. Ruang lab ini tempatnya ada di sebelah ruang pendaftaran. Ya otomatis Bella harus ngelewatin rute yang sama dengan sebelumnya. Salah satunya harus ngelewatin ruang tunggu pasien. Pas ngelewatin ruang tunggu, gak tahu kenapa Bella ini mulai ngerasa gak enak hati. Ngerasa tiba-tiba merinding. Terlebih saat Bella merhatiin laki-laki yang duduk di ujung ruang tunggu lagi duduk termenung. Tatapannya kayak yang kosong, mukanya juga kelihatan pucet. Raut wajahnya itu Bella inget banget kayak raut wajah orang yang lagi sedih. Tapi ya Bella nggak berani nyapa. Bella ini masih berpikir positif. Logikanya, rata-rata orang yang nunggu di rumah sakit itu dalam keadaan bingung atau sedih. Mungkin orang yang Bella lihat tadi lagi ngerasa sedih karena sanak saudara atau keluarganya sedang sakit. Beres ngasihin sampel, Bella sama pamannya mutusin buat nunggu di ruang tunggu pasien. Nah, kebetulan di ruang tunggu itu kursi yang kosong cuman di jajaran laki-laki tadi. Jadi yang nggak ada pilihan lain, Bella sama pamannya ini langsung duduk. Kurang lebih cuma kehalangin 2 kursi. Singkat cerita, gak kerasa waktu udah nunjukin jam 2 malam. Pamannya Bella ini izin sebentar buat ke depan. Katanya mau beli kopi. Jadi di jajaran itu cuma ada Bella sama laki-laki tadi. Suasana pas itu kerasa jadi beda, kayak hening beberapa saat. Bella juga keadaannya udah mulai ngantuk. Tapi biar gak ketiduran, Bella buka HP buat ngabarin keadaan ayahnya ke kakaknya Bella. Nah, pas Bella lagi ngabarin kakaknya, laki-laki yang di sebelah Bella ini nanya sama Bella. Ya Bella kaget, soalnya kan dari tadi laki-laki ini diam terus. Lagi nungguin siapa, Teh? Lagi nungguin ayah, Kak. Kakak lagi nungguin siapa? Nah, pas Bella nanya, si laki-laki ini malah gak jawab apa-apa. Malah diam lagi sambil natap ke arah depan dengan tatapan yang kosong. Sontak Bella ini jadi heran kan? Dalam hati Bella mikir kayak gini. Ih, aneh banget. Dia yang nyapa duluan, ditanya balik malah diem lagi. Ngeliat laki-laki itu diem lagi, ya Bella gak terlalu mikirin sih. Cuma ngerasa bingung sama aneh aja sama gelagatnya. Nggak lama dari kejadian tadi, Bella ini ngedengar pemberitahuan ada panggilan untuk keluarga ayahnya. Jadi ya Bella mutusin buat langsung jalan ke IGD sendirian. Meski sebenarnya nggak dipungkiri, Bella tambah ngerasa nggak enak hati. Begitu sampai di dalam IGD, alhamdulillah ternyata ayahnya Bella ini udah sadar dan minta minum sama Bella. Nah pas beres ayahnya Bella minum, sekitar beberapa menit, Bella ini ngedengar ada suara ribut-ribut di ruang IGD. Ternyata lagi ada keadaan darurat di ranjang sebelah ayahnya Bella. Di ranjang sebelah ayahnya Bella ini, banyak dokter sama perawat yang lagi ngelakuin tindakan medis. Tapi Bella nggak bisa ngeliat apa-apa. Cuma bisa ngedengar samar-samar aja, karena ditutupin sama gorden. Yang jelas keadaan orang yang di sebelah ayahnya Bella ini dalam keadaan darurat. Sekitar 30 menit,
Tiba-tiba ada perawat ngebuka gorden sebelah. Bella ini sekilas ngeliat keadaan pasiennya. Kayaknya korban kecelakaan, karena kondisinya lumayan parah. Banyak perban-perban di sekujur tubuhnya, terus udah pakai selang ventilator juga. Bella ini sempat ngomong di dalam hatinya. Ya Allah, kasihan banget keadaannya. Kira-kira orang ini bakal ketolong nggak ya? Kelihatannya keadaannya udah parah. Bella juga sempat merhatiin kakinya pasien ini. Kakinya itu digips. Di bagian perut sama dada banyak kabel yang ditempel. Bella lihat wajahnya itu banyak bekas luka. Ada beberapa lebam juga di bagian wajahnya. Pas Bella benar-benar perhatiin wajahnya, Bella ini baru sadar. Ternyata Bella pernah lihat laki-laki ini. Bella langsung ngerasa ketakutan sama ngomong lagi dalam hatinya. Loh, ini kan laki-laki yang tadi di luar. Pas di luar, dia sehat-sehat aja. Kenapa tiba-tiba ada di ruang IGD dalam kondisi yang parah kayak gini? Di situ, Bella langsung ngerasa lemes, gemeteran, sama keluar keringat dingin. Karena Bella yakin dan gak mungkin salah lihat, malah laki-laki itu sempat nyapa Bella waktu di ruang tunggu. Semuanya kayak di luar logika dan di luar nalar manusia. Karena ngerasa ketakutan, Bella ini langsung ganti posisi duduk. Jadi posisi Bella ini sekarang membelakangi ranjang pasien tadi. Yang bisa Bella lakuin saat itu cuma bisa berdoa di dalam hatinya. Singkat cerita, saat itu udah jam 3 dini hari. Bella nggak sengaja ketiduran dan dibangunin sama perawat di sana. Katanya mau ada pemeriksaan, jadi Bella harus nunggu di luar lagi. Bella langsung jalan keluar ruangan sambil ngerasa deg-degan dan takut. Takutnya ada laki-laki yang Bella lihat tadi. Soalnya Bella ngerasa semua kejadian yang Bella alamin hari ini banyak yang ganjil. Di luar lagi hujan deras, jadi Bella mutusin buat nunggu ayahnya di ruang tunggu pasien. Pas udah sampai di ruang tunggu, ternyata ada pamannya Bella yang lagi duduk, persis di tempat Bella duduk tadi. Bella ngeliat ke sekeliling buat mastiin kalau laki-laki yang tadi duduk di ujung udah nggak ada di ruang tunggu. Pas dirasa aman, Bella langsung nyamperin pamannya sambil nanya. Pak, tadi pas Bapak datang ke sini, pas udah beres beli kopi, laki-laki yang tadi duduk di sebelah Bella masih ada di sini nggak, Pak? Laki-laki yang mana, Neng? Itu Pak, yang duduk di ujung. Kan tadi pas pertama datang ke sini, kita duduk sejajar bertiga. Masa nggak ingat, Pak? Ah, yang mana, Neng? Dari awal Bapak nggak lihat siapa-siapa. Yang duduk cuman ada Neng sama Bapak aja. Neng salah lihat mungkin. Nah, Bella pas ngedengar jawaban dari pamannya, langsung diem. Gak bisa bilang apa-apa lagi. Pamannya Bella mulai curiga sama Bella. Soalnya tingkahnya Bella gak kayak biasa. Kayak orang kebingungan, sampai akhirnya Bella ceritain semua ke pamannya tentang apa yang Bella alamin tadi. Pamannya Bella pas ngedenger cerita dari Bella, langsung ngerasa merinding. Soalnya pamannya Bella juga sempat ngalamin hal aneh pas tadi ke toilet rumah sakit. Karena gak mau bikin Bella tambah takut, jadi pamannya Bella ini gak cerita apa-apa sama Bella. Pamannya Bella langsung minta Bella buat istighfar, sama tenangin dirinya dan fokus kalau tujuan utamanya di rumah sakit ini demi kesembuhan ayahnya. Bella ngikutin saran pamannya buat rebahan sebentar sambil narik nafas dalam-dalam. Bella mencoba mencerna apa yang barusan Bella alamin. Rasanya setiap Bella mau pejamin mata, Bella masih kebayang terus wajah laki-laki tadi. Bella juga masih ingat gimana laki-laki itu natap kosong ke arah depan dan suaranya yang kedengaran serak. Semuanya begitu sulit diterima oleh akal sehat manusia. Tapi sesuai dengan apa yang pamannya Bella bilang tadi, kalau Bella nggak boleh terus-terusan dikuasai oleh rasa takut. Jadi Bella lebih milih buat berdoa sampai akhirnya Bella ketiduran di kursi. Singkat cerita, sekitar jam 6 pagi, Bella dibangunin sama pamannya karena dapat informasi kalau ayahnya Bella hari ini udah bisa pindah ke ruangan. Bella sama pamannya langsung jalan lagi ke ruang IGD. Bella agak ngerasa lega, yang artinya Bella gak harus lama-lama nungguin ayahnya di ruang IGD, yang menurut Bella lumayan kerasa angker itu.
Pamannya Bella sempat berhenti sebentar buat ngobrol sama perawat tentang kondisi ayahnya. Alhamdulillah ayahnya Bella ini udah dalam keadaan sadar dan bisa merespon dengan baik. Sementara Bella langsung jalan ke arah tempat tidur ayahnya. Bella ngerasa seneng pas ngeliat ayahnya udah bisa ngegerakin tangannya. Tapi di sana Bella juga ngerasa bingung sekaligus aneh. Soalnya laki-laki yang kemarin Bella lihat ada di sebelah tempat tidur ayahnya sekarang udah nggak ada di sana karena tempat tidurnya kosong dan gordennya udah dibuka penuh. Nggak lama, pamannya Bella datang sama perawat yang mau ngasih obat. Karena penasaran, Bella langsung nanya sama perawat itu. Sus, maaf mau tanya, tadi pasien yang di sebelah ini korban kecelakaan ya? Oh iya teh, korban kecelakaan. Katanya tabrak lari pas lagi mau nyebrang jalan. Bella langsung ngerasa miris. Perasaan Bella campur aduk, antara kasihan sama takut nyampur jadi satu. Nah, karena penasaran, Bella ini nanya lagi. Oh gitu sus, sekarang kemana orangnya? Udah pindah ruangan? Pasiennya udah meninggal teh, udah dibawa ke kamar jenazah. Bella langsung ngerasa kaget, ngerasa langsung merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bella cuma bisa bilang, Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak nyangka ya sus. sedangkan suster yang ngejawab pertanyaan Bella tadi, pas ngeliat Bella tiba-tiba kaget dan wajahnya jadi pucat, langsung pergi ninggalin Bella. Masih di ruangan yang sama, Bella juga langsung cerita sama pamannya. Pamannya Bella ini juga jadi ikutan ngerasa merinding, sambil ngajakin Bella keluar ruangan buat ngurusin kepindahan ayahnya Bella ke ruang isolasi. Di sana, pamannya Bella baru jujur sama Bella. Kalau pas di kamar mandi, pamannya Bella ini sempat ngedengar ada suara laki-laki kayak merintih. Terus pas pamannya Bella lagi jalan di lorong rumah sakit, kayak ngedengar suara langkah kaki ngikutin dari belakang. Tapi pas lihat ke belakang, gak ada siapa-siapa. Pamannya Bella juga bilang, kalau yang Bella lihat tadi pas di ruang tunggu, bisa jadi memang arwahnya yang Bella lihat di ruang IGD. Atau bisa juga jin korinnya, karena kita sebagai manusia cuma bisa menerka. Sehabis semua urusan di IGD beres, akhirnya ayahnya Bella pindah ruangan juga. Ayahnya Bella ini pindah ke ruang isolasi. Karena di riwayat penyakit sebelumnya, ayahnya Bella ini pernah kena penyakit paru-paru. Jadi harus observasi lebih lanjut di ruangan khusus. Karena ya namanya diisolasi, tujuannya untuk pencegahan menyebarnya penyakit menular. Jadi benar-benar ketat aturannya. Singkat cerita, pamannya Bella ini izin buat pulang dulu karena ada kerjaan penting dan katanya nanti ke rumah sakit lagi menjelang maghrib. Singkat cerita, pas sore harinya, Bella diminta perawat untuk langsung ke ruang FNAB buat ngambil hasil biopsi punya ayahnya. Nah, ruangannya ini ada di lantai 2. Buat ke lantai 2 ini harus naik lift yang tempatnya lumayan terpencil, gelap sama sepi. Singkat cerita, di lantai 2, Bella mulai ngalamin hal aneh lagi. Bella ngeliat ada sosok laki-laki yang dilihatnya kemarin, lagi duduk di kursi deretan paling belakang dengan baju yang sama. Bella langsung cepet-cepet ngambil hasil biopsinya, terus balik lagi ke gedung isolasi. Pas di lift, Bella ngedengar suara laki-laki. Dan Bella yakin dari suaranya, kalau suara itu adalah suara laki-laki yang kemarin nyapa Bella. Mau kemana? Bella ini langsung nangis sambil gemeteran. Begitu pintu lift ngebuka, Bella langsung lari sekencang-kencangnya. Begitu Bella sampai di gedung isolasi, Bella ngeliat pamannya udah datang. Bella langsung nangis sambil cerita ke pamannya. Dari situ Bella mutusin untuk pulang dulu ke rumahnya buat istirahatin fisik sama mentalnya. Setelah azan maghrib, pas banget Bella mau pulang,
Ternyata pasien baru datang. Pasiennya itu masih kecil, masih balita. Jadi ibunya ikut masuk ke dalam ruang isolasi. Baru aja beberapa langkah mau masuk ke ruang isolasi, anak kecil itu tiba-tiba teriak. Ibu itu siapa? Takut. Ada orang mukanya rusak, Bu. Badannya juga gosong, Bu. Mendengar teriakan anak kecil ini, semua orang yang ada di sekitar ruang isolasi jadi panik. Gak lama, ada petugas rumah sakit yang bantu bacain doa. Dan alhamdulillah anak itu akhirnya bisa tenang juga. Dan langsung dibawa masuk ke ruang isolasi. Nah, satpam yang ada di sana bilang, kemungkinan anak kecil tadi ngeliat penampakan dari arah ruang ULB atau unit luka bakar. Konon katanya dulu itu ada pasien ULB, kerjanya sebagai tukang sampah. Waktu lagi ngebakar sampah, naasnya, tiba-tiba penyakit epilepsinya ini kumat. Terus dia jatuh ke tempat pembakaran sampah tersebut. Orang itu sempat dibawa ke rumah sakit dan dirawat secara intensif, tapi nyawanya nggak ketolong. Dan katanya arwahnya itu jadi salah satu penunggu di rumah sakit ini. Singkat cerita, Bella ini langsung pulang. Sesampainya di rumah, Bella langsung mandi sama istirahat. Tapi lagi-lagi sekitar jam 1 malam, Bella terbangun. Karena sebelumnya Bella ngalamin hal aneh. Jadi Bella ini mimpi, tapi seolah Bella sadar dan bisa ngelihat apa yang terjadi di kamar Bella. Bella ngelihat sosok laki-laki yang ada di rumah sakit ada di kamarnya. Posisinya lagi duduk di kursi menghadap ke arah Bella. Laki-laki itu nggak bilang apa-apa, cuma natap ke arah Bella dengan tatapan tajam sambil menyeringai. Dan sekujur tubuhnya penuh luka, persis seperti yang Bella lihat di IGD. Singkat cerita, paginya Bella langsung ke rumah sakit. Pamannya Bella ini langsung ceritain sesuatu sama Bella. Kalau kemarin malam, pamannya Bella ketemu sama tetangganya yang kebetulan bekerja sebagai perawat di rumah sakit ini. Tetangga pamannya Bella ini bilang kalau jenazah korban kecelakaan yang Bella lihat itu sampai saat ini masih ada di ruang jenazah karena belum ada keluarga yang ngejemput jenazahnya. Soalnya keluarga almarhum ini berada di beda pulau. Bella yang ngedengar cerita dari pamannya tambah ngerasa takut dan minta pamannya Bella ini untuk nggak pulang dulu buat nemenin Bella di rumah sakit. Singkat cerita, Bella ini diminta sama perawat untuk ke ruang administrasi. Nah, pas Bella lagi ngurusin administrasi, Bella ngeliat ada perempuan parubaya lagi nangis. Awalnya Bella ini takut buat nyapa atau segan, tapi entah kenapa Bella ini tiba-tiba keinget sama almarhum ibunya. Bella langsung jalan, terus duduk di sebelah ibu itu. Bella nunggu sebentar biar ibu itu agak tenang, terus Bella ngeberaniin diri buat nanya. Bu, maaf, ibu kenapa? Ibu itu belum jawab apa-apa. Terus Bella inisiatif ngasihin minuman yang Bella beli tadi di kantin buat ibu itu. Bu, ini diminum dulu supaya ibu bisa lebih tenang. Terima kasih, Nak. Siapa yang sedang sakit? Ayah saya, Bu, lagi dirawat di rumah sakit ini. Kalau ibu, Saya mau jemput anak saya. oh anaknya udah boleh pulang, Bu. Ibu itu cuma balas sama anggukan. Bella diam sebentar sambil ngerasa heran juga. Kenapa ibunya nangis lagi? Seharusnya kan kalau pasien udah dibolehin pulang sama pihak rumah sakit, harusnya keluarga seneng dong. Artinya pasien udah sembuh dan keadaannya udah membaik. Tapi kenapa ibu itu malah sedih? Iya betul, anak saya udah pulang. Dia udah gak sakit lagi. Tapi saya sedih, gak sempet lihat buat terakhir kalinya. Bella yang ngedengar jawaban ibu itu langsung ngerasa gak enak karena udah banyak nanya sama ibu itu. Bella bisa ngerasain kesedihan yang mendalam yang ibu itu rasain. Kehilangan seseorang itu sangatlah berat, apalagi posisi ibu ini kehilangan seorang anak, di mana seharusnya seorang anaklah yang mengantarkan orang tuanya ke peristirahatan terakhirnya.
Tapi nyatanya kali ini takdir berkata lain. Seorang ibu yang harus mengantarkan anaknya ke liang lahat. Maaf ya Bu, saya nggak tahu kalau anak Ibu udah meninggal dunia. Ibu yang sabar dan kuat ya Bu, yang ikhlas. Nggak lama, anak perempuan ibu itu datang. Anak perempuan itu sempat ngobrol sama Bella sambil ngucapin terima kasih. Pas Bella masih ngobrol sama anaknya, ibu tadi ngeliatin foto di HP-nya. Ya Bella otomatis langsung ngeliat ke arah foto itu. Dan Bella langsung rasa kaget. Badan Bella benar-benar kerasa kaku. Rasanya kayak dingin tiba-tiba di sekujur tubuh Bella. Dengan suara yang bergetar, ibu itu bilang gini. Ini anak saya yang paling kiri. Dia rantau di kota Bandung. Dan saya nggak nyangka niatnya mencari nafkah di kota ini. Tapi anak saya harus meninggal. Jadi korban tabrak lari orang yang nggak bertanggung jawab. Bella berusaha buat nutupin ketakutannya, buat ngehargain keluarga almarhum. Meskipun susah banget buat Bella nerima kejadian yang di luar nalar ini. Nggak lama, ibu sama anaknya tadi pamit. Bella juga langsung lari ke ruang tunggu isolasi. Bella langsung cerita sama pamannya. Pak, tadi Bella ketemu sama keluarga almarhum laki-laki yang Bella lihat di IGD itu. Kenapa bisa, Neng? Keluarganya udah jemput. Iya Pak, nggak tahu semuanya serba kebetulan. Bella juga nggak nyangka. Katanya malam ini jenazahnya mau dibawa ke kampung halamannya. Alhamdulillah kalau gitu, Neng. Mudah-mudahan arwah atau korinya nggak gangguin Neng lagi. Bella ngeaminin apa kata pamannya. Terus pamannya Bella ngajakin Bella nyari makan di dekat rumah sakit. Pas Bella sama pamannya lagi mau beli makanan, Bella ketemu sama ibu dan perempuan tadi. Tapi Bella nggak berani nyapa, soalnya ibu itu lagi nangis histeris. Selang beberapa menit, Bella juga sama pamannya ngeliat kalau ambulannya udah pergi ninggalin rumah sakit. Anehnya, saat itu Bella nggak ngerasa takut atau merinding lagi. Malahan Bella ngerasa lega karena almarhum udah ketemu sama keluarganya dan bisa dikebumikan di kampung halamannya. Singkat cerita, setelah itu Bella udah gak ngalamin kejadian horor lagi di rumah sakit. Dan alhamdulillah ayahnya juga setelah 10 hari perawatan udah dibolehin pulang buat rawat jalan di rumah. Ada satu hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia, yaitu takdir. Karena takdir sudah lebih dulu tercipta sebelum manusia dilahirkan ke dunia. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga bisa diambil hikmahnya dan kita selalu diberikan kesehatan dan juga dijauhkan dari mara bahaya. Sampai jumpa di acara Misban selanjutnya. Rasakan, lihat, dan dengarkan mereka ada di sekeliling kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.